Yes, kencang. Dan perjuangannya mas. Sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di ibu kota. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak anak pengunjung Indo Defense Expo di Kemayoran berkeliling dengan kendaraan taktis. Polisi ekshumasi 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan, orang tua histeris. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Wilson Purba. Hujan deras yang mengguyur sebagian Jakarta siang tadi membuat beberapa ruas jalan di beberapa wilayah terendam banjir. Di Jalan Antasari, genangan air mencapai ketinggian 40 cm, sementara di Kemang banjir membuat sejumlah pertokoan tergenang. Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan tergenang saat hujan deras mengguyur Sabtu siang. Ketinggian air mencapai 40 cm sehingga mengganggu arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos akhirnya mogok dan harus didorong untuk bisa melewati genangan. Tak hanya ruas jalan Pangeran Antasari yang tergenang, beberapa ruas jalan lain di Jakarta Selatan juga mengalami kondisi yang sama. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pemirsa, genangan air mencapai ketinggian 60 cm. Air tidak hanya menggenangi ruas jalan, namun pertokoan yang ada di pinggir jalan juga tergenang. Petugas sumber daya air menurunkan 2 unit mobil pompa untuk mengalirkan air dari kawasan itu ke aliran Kali Krukut. Akibat genangan itu, arus lalu lintas dari arah Antasari menuju Mampang maupun sebaliknya sementara tidak bisa dilalui. Kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Abdul Majid, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan Sabtu siang membuat jalan alternatif ini tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan mogok akibat memaksa untuk melintas di tengah banjir. Kontur jalan yang cekung memperparah genangan yang ada di ruas jalan ini. Hingga kini genangan air masih terdapat di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir sudah ada rekan kami Vito Erlangga yang saat ini berada di Kelurahan Duren 3. Vito, bagaimana kondisi banjir di lokasi Anda saat ini?
Ya, Uci, Wilson, dan pemirsa dapat kami laporkan kepada Anda seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, wilayah di Jakarta Selatan yang terdampak banjir juga menggenangi di kawasan Jalan Kemang Utara 9, tepatnya di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran. Seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, banjir masih menggenangi sepanjang Jalan Kemang Utara, sehingga sejumlah kendaraan yang mengarah dari arah Basmar yang hendak menuju ke Kemang, Jakarta Selatan ini terpaksa tidak bisa melewati Jalan Kemang Utara dan terpaksa harus mengambil jalan alternatif. Dan saat ini ketinggian air di tempat di mana saat ini kami melaporkan sendiri berkisar dari 30 cm hingga 60 cm. Tidak hanya jalan raya, akan tetapi sejumlah pemukiman di tempat ini juga terendam banjir. Dan saat ini aktivitas warga pun nampaknya cukup tersendat begitu. Dan tadi kami juga memantau ada beberapa kendaraan roda 2 yang memaksakan diri untuk lewat di genangan banjir, akan tetapi beberapa kendaraan roda 2 tersebut terpaksa mengalami mogok di tengah jalan. Dan memang banjir sendiri terjadi saat hujan deras dengan volume atau intensitas yang cukup tinggi terjadi di kawasan ini pada sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat siang hari tadi. Dan hingga saat ini memang banjir terus mengalami penyurutan begitu dari yang sebelumnya hingga mencapai 130 cm. Saat ini sekitar maksud kami 100 meter, saat ini 100 cm, dan saat ini hanya sekitar 60 cm saja. Dan saat ini memang dari pihak Badan Pencegahan Bencana Kelurahan sendiri masih terus melakukan siaga untuk mengantisipasi adanya hujan susulan, dan juga memang hingga saat ini proses penyedotan air juga nampaknya masih terus berlangsung di sejumlah titik. Dan saat ini dari pihak penanggulangan bencana sendiri dari kelurahan menyebut bahwa memang biasanya jika melihat dari tren banjir-banjir sebelumnya yang sempat menggenang di kawasan ini, banjir biasanya surut setelah 6 jam. Dan nantinya jika banjir ini tidak kunjung surut hingga 6 jam, maka dari kelompok siaga bencana di Kelurahan Duren 3 ini akan membuat posko sementara. Dan hingga saat ini dilaporkan belum ada warga yang mengungsi akibat adanya banjir ini, dan beberapa warga masih terpantau melakukan aktivitas dan bertahan di kediamannya masing-masing. Kembali ke Anda, Wilson dan Uci. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda. Kita harapkan semoga ini banjir cepat surut. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai 30 penonton pingsan, konser NCT 127 yang berlangsung kemarin dihentikan. Hari ini konser tetap berlangsung dengan pengamanan ketat. Hari pertama konser NCT 127 awalnya berlangsung kondusif, namun situasi berubah saat personil NCT 127 melempar bola bertanda tangan ke penonton. Aksi saling dorong pun terjadi hingga pembatas di Festival 1C roboh. Setelah pagar ambruk, konser sempat berlanjut seperti biasa. NCT 127 pun sempat menyanyikan satu lagu berjudul Touch. Namun tiba-tiba pemirsa, konser NCT 127 dihentikan. Penghentian dilakukan setelah NCT 127 tampil selama hampir 2,5 jam. Konser dihentikan karena ada total 30 orang pingsan. Padahal sebelumnya polisi dan promotor sudah membuat perjanjian tidak boleh ada yang pingsan lebih dari 30 orang. Meski konser hari pertama dihentikan, konser hari kedua berlangsung sesuai rencana. Sekitar 8.000 penonton diperkirakan akan hadir di acara ini, meski acara baru dimulai pada jam 2 siang, namun penonton sudah mengantri sejak pagi. Pengamanan di lokasi konser pun diperketat, 100 polisi diturunkan untuk menjaga di sekitar panggung.
Sementara itu informasi lainnya yaitu terkait dengan memasuki tahap penyidikan, aparat Polres Metro Jakarta Pusat terus memeriksa saksi terkait kasus konser musik berdendang bergoyang. 17 saksi telah diperiksa, sementara penanggung jawab acara berstatus sebagai terlapor guna mengungkap adanya dugaan kelalaian pada pelaksanaan konser musik berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta Pusat pekan lalu. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terus memeriksa para saksi. Jika sebelumnya hanya 10 saksi yang telah diperiksa, kini menjadi 17 orang, termasuk saksi ahli dan Satgas COVID-19. Pemeriksaan para saksi dilakukan guna menguatkan bukti dan fakta dugaan kelalaian yang dilakukan pihak penyelenggara, terutama pada persoalan jumlah pengunjung. Event organizer telah menjual tiket sejak bulan April. Kemudian di bulan September itu total tiket yang terjual itu 13.000 lebih. Ditambah bulan Oktober 14.000, total secara keseluruhan sebanyak 27.679 tiket yang jual. Sementara di bulan Oktober juga, atau tepatnya tanggal 12 Oktober, Satgas Covid mengeluarkan rekomendasi atas permohonan dari penyelenggara dengan jumlah peserta sebanyak 5.000. Ini angka yang sangat jauh sekali. Dalam konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan 28 dan 29 Oktober lalu tercatat oleh petugas PMI 27 orang pingsan. Namun banyak juga korban pingsan yang tidak tercatat. Festival musik berdendang bergoyang sedianya digelar 3 hari sejak Jumat 28 hingga Minggu 30 Oktober 2022. Namun polisi mencabut izin acara di hari terakhir untuk mencegah jatuhnya korban. Polisi juga menemukan dugaan adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara acara terkait jumlah penonton yang melebihi kapasitas. Polisi menggelar ekshumasi terhadap jenazah 2 korban tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tangis histeris orang tua korban mewarnai proses ekshumasi yang dilakukan sejak Sabtu pagi. Ekshumasi terhadap kedua jenazah korban tragedi Kanjuruhan digelar di tempat pemakaman umum Dusun Patok, Desa Sukolilo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Otopsi terhadap 2 jenazah kakak beradik atas nama Natasha Debbie Ramadhani dan Naila Debbie Anggraini dipimpin oleh Ketua PDFI Jawa Timur Dr. Nabil Bahaswan. Proses ekshumasi dijaga ketat oleh 200 personil aparat gabungan dengan melibatkan tim pengawas independen. Kami PDFI Cabang Jawa Timur membentuk tim independen yang terdiri dari 2 penasehat, 6 operator. Kami membentuk dari 3 elemen institusi pendidikan kedokteran dan 4 dari fasilitas kesehatan. Proses ekshumasi terhadap korban kakak beradik ini berlangsung dramatis. Tangisan ayah korban mewarnai otopsi ulang terhadap jenazah kedua putrinya. Devi Atok histeris sambil meneriakkan nama kedua anaknya yang meninggal. Usai histeris, ia juga tak kuasa menahan kesedihan hingga pingsan dan harus digotong untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Komisi Nasional HAM menyatakan terdapat pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan sedikitnya 135 orang. Hal itu merupakan kesimpulan dari pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan meminta keterangan pihak terkait, membandingkan dokumen, serta memeriksa 233 video. Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan terdapat pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan sedikitnya 135 orang. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan tragedi Kanjuruhan terjadi karena tata kelola yang tidak menghormati keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola.
Menurut Khairul Anam, ada 7 pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa tersebut, salah satunya tindakan yang berlebihan atau excessive use of force, yakni dengan adanya penembakan gas air mata. Jatuhnya korban dalam tragedi Kanjuruhan bisa dicegah bila aparat bersabar dan tidak menembakkan gas air mata. Sebab situasi di Stadion Kanjuruhan sebenarnya sudah terkendali sebelum adanya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Namun faktanya, aparat justru menembakkan gas air mata dengan jumlah yang tidak sedikit, yakni 45 tembakan. Hal ini dianggap berlebihan oleh Komnas HAM. Dari semua peristiwa itu, ada 7 pelanggaran hak asasi manusia. 1, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Bahwa penggunaan gas air mata dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan dikarenakan berdasarkan pasal 19 FIFA soal safety and security itu memang dilarang. Yang kedua, terjadi 45 kali tembakan. Yang berikutnya adalah terkait 135 korban meninggal dan ratusan orang luka-luka. Penembakan gas air mata menurut Anam bukan hanya bertujuan untuk membubarkan massa, melainkan juga mengejar penonton karena diarahkan ke tribun stadion. Tindakan itu bukan hanya melanggar prosedur standar dalam pengamanan pertandingan, melainkan juga pelanggaran pidana. Sejauh ini ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panpel Arema FC, Security Officer, Kabak Operasi Polres Malang, dan Ki-3 Brimopolda Jawa Timur dan Kasat Samapta Polres Malang. Diduga terobos lampu merah seorang pesepeda menjadi korban tabrak lari. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.